bicara haji tahun ini rencananya akan ada berangkat nggak sih untuk kalian berdua? Biasanya kan tiba-tiba ada undangan keluarga atau mungkin Amin. Oh ya, amin, amin. Amin ya rabbal Tahun alamin. ini Tentu kalau Amin, misalnya amin. berharap, kita tentu selalu berharap ya gitu. Tapi kan dalam kondisinya ya semoga insya Allah bisa mendapatkan itulah. Tapi kalau tahun ini kita so far belum. Cuman ya teruslah ikhtiarnya, kan bukan berarti kita dengan misalnya hari ini nggak berangkat terus apakah kita berhenti berusaha, kan enggak. Harapannya dengan kita berusaha kayak gini semoga dihitung menjadi apa ya, bagian memantaskan diri lah, semoga kita bisa berangkat umroh atau haji segera. Semoga amin ya. Amin amin, dengan fasilitas terbaik di waktu itu. tawarin atau belum ada atau seperti apa? Alhamdulillah udah gitu, tapi memangnya belum jodoh aja. Waktunya kan kadang-kadang ya kayak ya belum aja. Alhamdulillah. Harapannya saya pengen segera gitu, karena kita sadar banget setelah apa ya, experiencing umroh, emang haji tuh harusnya muda gitu, harusnya pas lagi muda tuh haji, karena olahraga apa fisik banget gitu kan. Kalau orang kan nanti haji aja udah tua, jangan gitu, jangan, wih capek banget gitu. Justru pas masih muda sebisa mungkin haji gitu. Ya kalau kita dulu nggak tahu ya sekarang segera mungkin aja gitu. Nah buat yang sekarang udah tahu, ayo haji segera, Bismillah. Kalau bicara bisnis ya kayaknya semua bisnis pasti ada Naik turunnya. obstacle-nya masing-masing ya tentunya. Tapi alhamdulillah karena kami menjalankan bisnis ini bersama dengan komunitas yang tujuannya dunia akhirat insya Allah gitu kan. Kami juga dibersamai oleh banyak guru-guru, oleh ustaz juga dengan profesional-profesional juga di bidangnya. Jadi pada saat kami membina mitra itu bukan hanya uang lah ibaratnya gitu ya menjadi orientasi, tapi juga bagaimana caranya setiap mitra-mitra kami itu bisa baik secara pribadinya, kualitas hidupnya, pengennya tuh kita hidup tuh jadi orang yang bermakna gitu, bukan cuma orang yang punya banyak uang. Tentunya itu semua orang juga pengen ya, tapi buat apa sih punya banyak uang kalau misalkan kita nggak jelas tujuannya tuh buat apa, nggak jelas juga hidup kita di dunia dipakai buat apa ya. Pengennya selamat dan sukses di akhirat dan jadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat sih. Pernah ngalamin kerugian yang banyak dalam bisnis, Kak? Alhamdulillah. Ya, justru karena kita percaya banget dan alhamdulillah belum pernah kejadian di bisnis kita ini, memang sangat minim resikonya. Betul. Bahkan mungkin cenderung kami bisa bilang ya cenderung amat sangat minim. Sehingga itulah yang berani apa ya, membuat kita jadi berani gitu, karena ya kan banyak bisnis di luar sana tuh potensi apa suksesnya besar, tapi juga potensi itu kan ya win something, kadang-kadang jadi something. Kalau di sini enggak, hampir nggak ada. Makanya justru saking apa ya, insya Allah amannya ya, justru kita pengen cerita sama orang-orang, yuk di sini bismillah insya Allah lebih aman. Jadi ya kalau ditanya pernah mengalami kerugian yang besar, alhamdulillah enggak. Jangan sampai ya. Justru itu alhamdulillah kami sering kali menjalani aktivitas bersama, bahkan bukan cuma kita berdua aja, tapi anak-anak juga sebetulnya sering kami libatkan gitu. Karena kami ini menjalani bisnis yang waktunya cukup fleksibel, sehingga mungkin ya kalau orang-orang yang kantor kan 9 to 5 misalnya Senin sampai Jumat gitu. Kalau kita kan waktunya fleksibel, bisa diatur-atur. Bahkan anak-anak misalnya lagi sekolah pun kita masih bisa ngantar jemput anak sekolah misalnya. Kemudian di waktu kami weekdays misalnya gitu kan, mereka pulang sekolah masih bisa kita ajak jalan-jalan. Di waktu weekend pun sebenarnya nih mereka nanti akan nyusul juga ke sini, karena kan hari ini kita ada kegiatan lanjutan sebenarnya nanti di lantai atasnya di studio yang lain. Jadi karena kami seharian di tempat ini, makanya nanti anak-anak disusulin di kesini. Jadi biasanya kami atur-atur waktunya aja sih. Tapi secara kualitas ya memang misalnya tidur, anak-anak tidur sama kami. Kami usahakan misalkan malam nih kalaupun masih ada kerjaan atau apa yang harus dilakukan itu tuh kita bagi. Misalnya yaudah kamu kerjain dulu, misalnya ada materi lah ya yang mau kita bikin gitu, Mas Mario yang mengerjakan, aku yang nemenin anak-anak tidur. Atau aku misalnya masih telepon nih, ada sesuatu yang urgent lah gitu ya malam hari dan waktunya anak-anak tidur, anak-anak juga bisa tidur sama suami gitu ya. Bagi waktunya sih kayak gitu ya, karena waktu kami pun fleksibel jadi memudahkan lah untuk bisa bagi waktu sama keluarga. Udah umur berapa sih anak-anak kalau boleh tahu? Dari SD sampai SMA ada. Iya, ada 4 soalnya, jadi beraneka usia. Wanita usia dan umurnya gimana tuh? Pasti kan Beda-beda karakter ya pastinya ya. Iya dong, beda karakter ya. Berdoalah minta dibantu sama Allah.